Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasendra Kamarasati dari Administrasi Publik D atau bisa disebut Administrasi Negara Publik D Universitas Negeri Jakarta. Saya ingin mempresentasikan tentang cara bagaimana sih penanganan COVID-19 itu sebagai tugas UTS saya di mata pelajaran statistika dengan dosen pembimbing pengampu Ibu Titis. Untuk slide selanjutnya, bagaimana sih penanganan virus COVID-19 itu yang marak terjadi di Indonesia, khususnya untuk warga Jogja ya, karena kan kalau namanya juga Universitas Negeri Yogyakarta ya, jadi ya terkhususnya buat Indonesia juga, Jogja juga termasuk Indonesia kan. Jadi perawalannya adalah pengawalannya latar belakang. Penyebaran wabah COVID-19 sudah terjadi lebih dari 2 tahun belakangan ini. Hingga kini virus COVID-19 makin meluas dan mendorong berbagai negara untuk melakukan distancing containment melalui pembatasan aktivitas atau biasa disebut lockdown. Kebijakan lockdown tersebut bertujuan mengurangi tingkat penyebaran virus yang telah terdampak negatif terhadap perkembangan global. Yang menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaannya, ada beberapa kebijakan yang dapat ditempuh untuk mengurangi skala tersebut. Kejadian tersebut maka skala krisis tersebut COVID-19 dapat teratasi. Grafik yang menunjukkan cara mengatasi COVID-19 itu bagaimana sih? Gitu. Apabila terjadi gelombang COVID-19 apa sebaiknya kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah? Penerapan kembali PSBB menunjukkan grafik 12,8% menunjukkan penerapan kembali kepada PSBB atau disebut lockdown. TT atau TJ 4,8% dan sisanya adalah new normal dengan menggunakan penerapan pembatasan menggunakan aktivitas masker sebanyak 82,4%. Grafik saat terjadi lockdown khususnya di Indonesia. Grafik penurunan lockdown yang terjadi di Jogja merupakan tren kenaikan di awal PPKM darurat dipengaruhi oleh dampak laju peningkatan sebelum PPKM darurat. Tren tersebut mengalami penurunan hingga 23 Juli 2021. Tren kembali mengalami kenaikan kembali hingga dimulai dengan 30 Juli hingga saat laporan ini disampaikan. Batas kasus per 27 Juli dalam sehari mencapai sebanyak 2,7.332 kasus konfirmasi dan menjadi catatan khusus tertinggi. Menurut tabel tersebut, diperkirakan ketika terjadi lockdown dalam Juli ke akhir Juli hingga seterusnya, terdapat grafik yang terus menurun dan hingga terus menurun. Yang sebelumnya adalah menuai kenaikan dari 500 hingga 2.700. Hingga begitu, maka setelah melihat tabel di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa untuk sekarang ini memang COVID-19 memang virus tersebut tidak dapat dicegah. Namun alangkah baiknya apabila sebelum dicegah seperti itu ada penanganannya, kita dapat mengurangi gejala-gejala tersebut. Ya dari apa sih rekomendasi yang untuk mengurangi kejadian COVID tersebut? Ada beberapa hal. Yang pertama, mensemarakannya wajib masker saat keluar rumah atau tempat umum. Mengurangi kegiatan yang bisa di luar rumah yang tidak perlu. Nomor 3, melakukan wajib vaksin untuk semua orang masyarakat yang hendak berpergian. Nomor 4, melakukan lockdown kepada masyarakat atau warga yang terpapar COVID. Nomor 5, tetap memperbolehkan masyarakat untuk melakukan aktivitas dengan persyaratan tertentu atau yang sudah melakukan vaksin dosis 2 atau dosis 3. Dengan cara tersebut maka dapat terjadilah pengurangan COVID yang terjadi di Indonesia ini. Namun tidak bisa dimungkiri memang yang dinamakannya virus itu
Sudahlah seperti apa ya? Seperti mungkin adalah hikmah dari yang di atas untuk kita semua untuk lebih berhati-hati dan waspada untuk tetap melakukan kegiatan yang tidak perlu untuk untuk lebih apa ya, bersyukur, karena dengan adanya wabah ini kita lebih lebih bisa bersyukur dan bersabar. Dan untuk seterusnya, saya berharap semoga COVID-19 ini segera pergi dan saya bisa melakukan aktivitas saya secara normal dan seksama. Terima kasih. Next. Untuk kelanjutannya, terima kasih dari saya, penutup dari saya ucapkan terima kasih kepada sebesar-besarnya kepada Ibu Titi selaku dosen saya statistika. Untuk penutup, menurut grafik di atas, menurut saya lockdown sangatlah berpengaruh karena dapat memengaruhi kurangnya COVID-19, terutama penggunaan masker. Terlebih lagi dengan adanya vaksin, virus 19 hanyalah dongeng semata. Any question, bila ada pertanyaan bisa tanya-tanya di kolom chat atau di sosial media tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.